Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Dahlia dari SDN 08 Tarung Selatan, Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semua. Baiklah, saya akan melaksanakan aksi nyata topik Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar dengan judul menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik ini, kita telah mempelajari 5 modul, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu hebat semua, kita akan bahas satu persatu modul ini. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Bapak Ibu, seorang pendidik harus mampu mengenali dan memahami dirinya. Hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang pendidik antaranya adalah dapat mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya. Kemudian, mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya, sehingga seorang guru dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kemudian, guru harus mampu beradaptasi terhadap semua perubahan dalam pendidikan. Artinya, guru harus mau mengikuti setiap perubahan yang ada. Kita lanjutkan ke modul kedua, mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau mentransfer ilmu atau manfaat bagi hidup murid secara lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir kritis dan juga mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik. Seorang guru juga harus mampu menggunakan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem among di kelasnya, di mana ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Artinya, seorang pendidik ketika depan harus memberi teladan, kemudian harus di tengah harus mampu memberikan semangat, sedangkan di belakang memberikan dorongan. Nah, manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita belajar bahwa pendidikan itu bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Pendidikan itu tidak monoton. Oleh sebab itu sebagai guru kita harus mengikuti setiap pergerakannya. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Jadi tugas seorang gurulah mengarahkan kodrat tersebut. Cara mendidik dan mengajar harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pada modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hal yang utama.
modal dasar bagi pendidikan kita. Sebab anak-anak berbudi pekerti mulia itu akan mudah dibentuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diumpamakan dengan kertas yang sudah terisi berbagai macam tulisan dan coretan samar. Tugas gurulah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan tersebut. Artinya tugas gurulah mengarahkan anak sesuai dengan potensinya. Pada modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Ketika guru memiliki perspektif yang berbeda dengan perspektif peserta didik, hal itu adalah hal biasa. Guru tidak perlu marah terhadap peserta didiknya yang tidak sama perspektifnya dengan beliau. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikianlah Bapak Guru hebat. Mari terus belajar dan belajar. Terus bergerak dan bergerak mengikuti perubahan zaman, agar pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dapat kita wujudkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.